Presiden Joko Widodo memanggil Menko Polhukam Tejo Edi Purdiatno, Menteri Hukum dan PLT Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti ke Istana Negara Jakarta. Menurut informasi, pemanggilan itu terkait dengan ketegangan antara institusi Polri dan KPK. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, kita tergabung dengan reporter Nesya Megawati langsung dari Istana Presiden. Ya Nesya, apakah pertemuan Presiden dengan Menko Polhukam dan Kapolri masih berlangsung? Ya, menurut pantauan kami pertemuan antara keempat tokoh atau diantaranya misalnya ada Menko Polhukam Tejo Edi Purdiatno, Menkumham Yasona Lawli, Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakapolri Badrodin Haiti. Pertemuan tersebut sudah usai sekitar pukul 2 siang tadi, namun dari empat tokoh tersebut menghindar dari kejaran wartawan, artinya memang wartawan sudah mencoba untuk meminta keterangan pers dari keempat tokoh yang mengikuti pertemuan bersama dengan Presiden Joko Widodo. Namun keempat tokoh tersebut, para penampuk kepentingan atau penampuk kekuasaan yang berada di pemerintahan ini sudah meninggalkan istana dan tidak memberikan komentar ataupun memberikan keterangan pers terkait pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam. Namun sebelumnya sebelum berlangsung pertemuan antara keempat tokoh tersebut dengan Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Tejo Edi Purdiatno mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan lanjutan ataupun sikap reaksi dari Presiden Joko Widodo mengenai polemik antara Kapolri dan juga Polri dan juga KPK. Namun mengenai apa isi dari pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, Tejo Edi tadinya berjanji bahwa keempat tokoh tersebut berjanji bahwa akan memberikan keterangan pers, namun pada faktanya keempat tokoh tersebut usai menggelar atau mengikuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo justru malah menghindar dan tidak memberikan pernyataan sedikit pun mengenai pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam. Namun memang Menteri Tejo Edi mengatakan bahwa pertemuan tersebut tersebut tadi memang lanjutan ataupun sikap dari Joko Widodo, tapi ini memang banyak spekulasi, Amanda, apakah pertemuan tersebut juga membahas mengenai Kepres, mengenai pemberhentian dari Bambang Wijayanto, Wakil Ketua KPK yang saat ini statusnya telah menjadi tersangka atas pemberian keterangan palsu. Amanda. Ya, Nesya, apakah Anda kemudian juga memiliki informasi tentang tujuan pemanggilan Menko Polhukam, Menkumham, Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk hari ini? Ya, Amanda, mengenai tujuan tersebut memang untuk memediasikan atau mereaksi dari Presiden Joko Widodo mengenai polemik antara KPK dan juga Polri. Tapi mengenai isinya adalah memang belum secara gamblang dijelaskan dan memang tidak memberikan komentar apapun terkait usai pertemuan tersebut. Tapi yang jelas memang Menteri Tejo Edi mengatakan bahwa Presiden menginginkan adanya tidak saling serang dan juga polemik antara KPK dan juga Polri bisa diselesaikan, dan pemerintah bersedia untuk menjadi mediasi antara kedua belah pihak ini karena memang keduanya adalah penegak hukum. Tapi mengenai isi dan juga tujuan tersebut memang tidak ada di gambaran. Dan memang hingga saat ini dalam pertemuan yang berlangsung tadi tersebut tidak ada pihak KPK yang dalam pertemuan, justru malah hanya dari pihak Menko Polhukam, Menkumham, Jaksa Agung dan juga Wakapolri. Tapi dalam pertemuan tersebut tidak ada unsur KPK yang diikutsertakan dalam pertemuan bersama Presiden Joko Widodo. Tapi memang Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa kedua belah pihak masing-masing harus menghormati kasus hukum yang sama-sama ditangani dan juga tidak saling menyerang, dan KPK ataupun pemerintah bersedia untuk menjadi mediasi. Dan kalau pertemuan-pertemuan antara Presiden dan juga KPK dan juga Polri bisa saja ada peluang tersebut, namun belum bisa dipastikan kapankah pertemuan antara Presiden, pemerintah, Polri maksud saya, dan juga KPK. Tapi kalau memang ada kesempatan juga memang harus ada pertemuan di antara kedua belah pihak, maka pertemuan tersebut akan berlangsung. Sementara memang kemarin Presiden Joko Widodo memang memanggil Ketua KPK Abraham Samad dan juga Wakapolri Badrodin Haiti di ruang yang terpisah di Istana Bogor. Artinya memang belum ada pertemuan tatap muka secara langsung antara Abraham Samad dan juga Badrodin Haiti di Istana Bogor secara bersama-sama ataupun bertatap muka secara langsung yang dimediasikan oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu mengenai apakah kemungkinan akan membahas Kepres, Tejo Edi juga mengatakan bahwa belum tahu tadi sebelumnya pada saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Tapi yang jelas memang mengenai Kepres pemerintahan dari Bambang Wijayanto, secara undang-undang KPK atau undang-undang KPK pasal 32 ayat 2 menyebutkan
bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana akan dihentikan sementara. Sementara ayat 3-nya menyatakan bahwa pemberian itu ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sementara itu memang Bambang Wijayanto menyatakan bahwa akan segera mengusulkan atau mengajukan pengunduran dirinya karena memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Amanda. Baik, Nesya, Menko Polhukam sebelum pertemuan hari ini sempat menyatakan bahwa Presiden menginginkan save KPK, save Polri. Apakah Anda memiliki informasi lebih mengenai mungkin pernyataan ini, kira-kira apa maksudnya? Ya, Amanda, mengenai save KPK dan juga save Polri merupakan hashtag yang memang beredar di sosial media ketika ada kasus-kasus ada penangkapan dari Bambang Wijayanto dan juga memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang tidak ada bukti dan juga tidak ada pernyataan resmi. Memang penangkapan dari Bambang Wijayanto ini juga merupakan reaksi dari Kapolri ataupun maksud saya dari pihak Polri setelah adanya penetapan status dari Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Memang tidak ada bukti, Amanda, tapi memang Bambang Wijayanto juga mengatakan bahwa memang ada keterikatan tersebut. Dan mengenai save Polri dan juga save KPK, ini adalah dua institusi yang memang saat ini bersih tegang, dan ini bukan yang pertama kalinya. Ketika kemarin di KPK pada saat masyarakat para pendukung save KPK di KPK kemarin memberikan dukungan kepada KPK, tapi di saat yang bersamaan juga di luar gedung KPK ada juga massa yang mendukung Polri untuk menyelamatkan Polri. Ini artinya memang gesekan itu memang ada, baik dari massa pendukung KPK dan juga dari massa pendukung Polri. Nah, untuk itu makanya memang pemerintah dalam hal ini Presiden meminta agar jajarannya melalui Menko Polhukam untuk bersama-sama menjaga kedua institusi tersebut. Jangan sampai ada gesekan terlebih lanjut, karena kemarin kalau misalnya saya lihat di KPK memang sempat dari pihak kedua massa bersih tegang, tapi artinya bahwa persidangan tersebut berhasil bisa diredam dan gesekan antara kedua massa tersebut tidak terjadi lebih lanjut lagi. Amanda. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Demikian pemirsa laporan dari Nesya Megawati langsung dari Istana Presiden Jakarta.